Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat bertemu dengan vlog kami kembali di sore hari ini. Saat ini saya baru berada di kebun jagung kami ya, yang tidak kita lakukan tanam susulan ya, tapi tanam secara biasa. Begini penampakannya. Ini sudah berumur 26 HST sampai dengan saat ini teman-teman ya. 26an HST ini. Begini penampakannya. Ini bersih ya keadaan lahannya ya teman-teman ya. Rumput-rumputnya bersih ya, seperti ini ya, kelihatan bersih. Nah ini kelihatan ya, bersih sekali, cukup bersih. Tidak bersih sekali tapi cukup bersih ya. Yang itu juga bersih teman-teman ya, karena bagian sana juga bersih. Ini dari benih NK Perkasa teman-teman ya. Ini juga bersih ya, ini juga bersih, bersih, hampir bersih semua ya. Begini penampakannya. Alhamdulillah ini tingkat tumbuhnya bagus. Oh ya, jarak tanam yang kami suka ini jarak tanam 70-80, ada yang 80 seperti ini, 80 seperti ini, 70. Yang paling saya suka 70, 22 kali 3 22 kali 30 itu paling andalan saya, jarak tanam segitu ya. Ini untuk apa teman-teman, untuk penanggulangan gulmanya ya, bisa ditiru ya teman-teman ini ya. Ini kami memakai konvei komplit teman-teman, konvei komplit yang itu ya, yang tidak campur ya. Itu biasanya saya rekomendasikan itu untuk konvei komplit karena hasilnya memang memuaskan. Saya sudah pakai berkali-kali, hasilnya memuaskan. Untuk penyemprotan ini teman-teman kita lakukan di usia 16 HST yang lalu, dan hasilnya alhamdulillah bagus ya. Dengan dosis, ada yang dosis 60, ada yang dosis 100 itu ya. Tidak sama teman-teman, tergantung dari gulmanya. Kalau ada rumput-rumput yang khusus lulangan, rumput-rumput teki yang tebal ya, rumput-rumput gerinting yang tebal, itu kami pakai dosis 100. Nah ini juga bersih sekali ya teman-teman. Sampai sana-sana juga bersih semua, sampai sana-sana juga bersih semua teman-teman ya. Kita tanam ini, kita tanam 11 kg teman-teman ya, 11 kg ya. Ini ya mati juga ya, ini yang rumput apa ini, teki ya, teki-tekinan itu, rumput teki juga mati. Ini kita baru lakukan pemupukan sekali teman-teman. Rencananya nanti hari Selasa ya, Rabu itu kita lakukan pemupukan yang kedua. Alhamdulillah masih dapat pupuk, walaupun jatah pupuk dari kelompok tani minim ya. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan pupuk dengan 3 kali aplikasi pemupukan, kita harus beli di luar kelompok ya, subsidi tapi di luar kelompok, yang harganya lebih tinggi tapi juga tidak terlalu tinggi. Mungkin juga di tempat teman-teman juga ada ya seperti itu ya. Ya karena memang apa, untuk ketersediaan pupuk dari kelompok itu sangat minim ya. Yang saya ajukan lahan atas nama saya pribadi itu 1,75 ha, 1,8 ha ya. Itu saya dalam 1 MT 2 ini saja cuma dapat Ponska 3 sak, Orea 7 sak. Akhirnya saya belum tahu ini nanti bagaimana kalau tidak ada pupuk ya di luar, yang dijual di luar, yang subsidi itu ya. Nah, istilahnya pupuk-pupuk, kalau kita orang-orang sini mengatakan pupuk jobo, abu jobo.
Kalau nggak ada pupuk itu ya kita mungkin hanya akan melakukan pemupukan sekali atau 1,5 kali ya, atau maksimal 2 kali. Ya ini untuk yang ini ya teman-teman ya, ini yang kita tanam secara susulan ya, ini ya begini penampakannya yang tanam susulan ini ya. Nah begini ini. Nah ini pun baru kita lakukan pemupukan, terlambat memupuk sama teman-teman yang ini saya. Ini terlambat memupuk, baru kita lakukan pemupukan. Lihat ini. Karena apa? Kesulitan saya dapat pupuk. Repot tenan ini. Petani repot karena pupuknya apa? Sangat sulit sekarang ini ya, teman-teman. Ya ini ya. Bagus ya. Hijau sekali. Kita lakukan apa ini? Penyemprotan yang ini, teman-teman. Untuk antisipasi kalau seandainya tidak ada pupuk, saya lakukan penyemprotan dengan CPT, penanggulangan ulat dan jamur ya, dan juga dengan itu pupuk daun. Ya ini teman-teman. Oh ya ini teman-teman untuk penanggulangan gulma ini ya, kita pakai ini konvei komplit seperti ini. Hasilnya mantap, luar biasa ya. Sudah saya buktikan berkali-kali ini. Saya sejak ketemu ini sudah tak buktikan, dan hasilnya memang iya ya, mau promosi enggak, tapi memang hasilnya lebih bagus dari produk herbisida yang lain. Ini bukan promosi teman-teman, tapi berbagi pengalaman sesama petani agar tidak mengulangi pemupukan penyemprotan sekali tek des langsung mati ya. Mantap, hasilnya mantap. Begini teman-teman ya, di sore hari ini ya yang dapat kami perlihatkan ya, dan dapat kami saring, dapat kami bagi kepada teman-teman semua ya. Ini hari Senin teman-teman ya, Senin menuju ke Selasa ini. Ini Senin Setu Pahing, Ahad Pon, Senin Wage menuju Selasa Kliwon ini ya. Itu mendung itu dari tempat kelihatan ya, mendung teman-teman ya. Ini gubuk saya itu karena jauh itu tuh. Itu mendung berarak-arak dari arah barat teman-teman itu ya. Istilah itu kalau saya mengatakan itu dari Lor Kulon atau barat laut ya, menuju ke ini ya. Ini ke Loretan ya, Loretan itu ya. Ke Loretan, timur apa? Timur laut itu berarti ya. Timur tenggara. Selatan timur laut, betul ini timur laut. Nah, itu ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Wes, luar biasa ini. Apalagi teman-teman ini ya. Oh ya, ini untuk teman-teman ini ya. Ini baik ini ya teman-teman, ini yang kami tanam di periode MT1 di bulan Januari di mongso kapitu akhir ya di mongso kawolu ya, ini di mongso kawolu tanggal siji. Oh, di mongso pitu ke mongso kawolu ini tidak ada sama sekali yang bule teman-teman, tidak ada. Dan yang ini juga, ini tempat saya yang ini juga tidak ada sama sekali yang bule, satu pun tidak ada ya. Ini berarti hama bule mungkin baru pergi jalan-jalan, jadi tidak. Tapi hama yang ada nanti ya teman-teman ya, plat itu ada dan sudah kita atasi dan ternyata bersih. Setelah itu ada sebagian yang di tempat saya yang sebelah timur sana itu ada wereng putih. Nah itu ada, ini saya juga heran kok, jagung kok wereng putih itu ya. Gagelan ini berarti saya. Tapi alhamdulillah sudah kita atasi semua. Dan ini juga untuk apa, ulatnya juga sudah teratasi, gulmanya teratasi, pemupukannya sudah kita siapkan. Dan semoga nanti hasilnya mantap kembali ya teman-teman, super mantap. Jadi tetap bertani jagung santai, rileks, dan apa ya, menghasilkan. Ya begitu teman-teman ya. Ini menghadapi hari Selasa Kliwon ini ya.
perubahan paukon ini biasanya, perubahan mongso ini. Selasa Kliwon, Rebu Legi menuju dino pangkrem ya. Mungkin nanti ini biasanya kalau menghadapi ini ya, Selasa Kliwon ini, lebih-lebih ini menuju Cap Gumek ini memang apa ya, hujannya itu biasanya pure itu datang ya. Tapi habis ini saya belum tahu ini, kelihatannya untuk tahun ini saya melihat tanda dan gejala itu di bulan Maret April itu nanti hujannya itu tidak bisa diandalkan. Gitu teman-teman ya. Mungkin akan ada tidak hujan 10 hari, 15 hari, 20 hari nanti hujan gitu. Itu biasanya gitu. Melihat tanda-tanda apa yang dapat kami baca ya teman-teman ya. Demikian teman-teman, ini videonya jadi panjang, tidak apa-apa, nanti dibuat tontonan waktu santai, waktu ngopi, waktu nggak ada apa hal-hal yang penting ya. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon maaf teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sukses selalu, pantang menyerah, dan hidup untuk petani jagung Indonesia. Terima kasih.